Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan di hari Minggu pagi ini, karena kita dapat beribadah meskipun masih harus kita lakukan secara online. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan mengambil saat hening sejenak. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mendasari ibadah kita pada hari ini dengan pernyataan bersama bahwa pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan sertamu juga. Umat Tuhan, panggilan untuk mengasihi adalah panggilan yang Yesus wartakan secara pribadi. Tetapi seringkali kita membuat batasan-batasan dalam mengasihi. Mengasihi hanya bagi mereka yang kita kenal, atau mengasihi mereka yang kita anggap kelompok atau grup kita. Alasan pembatasan itu bisa beragam. Bisa karena suku, agama, tingkat ekonomi, ataupun ras dan kebangsaan tertentu. Hari ini kita akan belajar bersama dari kasih Yesus Kristus yang menunjukkan karyanya bagi wanita Kanaan. Kasihnya yang mengubah hidup wanita tersebut dan komunitas Yahudi di mana Kristus hidup. Dalam tema kasih lintas batas, kita akan belajar tentang kasih Kristus yang menjadi dasar kita untuk mengasihi semua orang tanpa batasan, seperti yang diungkapkan dalam Kolose pasal 3 ayat 11.
Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kiranya Tuhan memampukan kita dalam ibadah hari ini. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Allah di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa segala penyesalan dan pengakuan atas semua dosa dan pelanggaran kami yang belum mampu mengasihi sesama dengan tulus dan sepenuh hati. Ada begitu banyak hal yang kami pakai sebagai alasan untuk tidak melakukan perintah mengasihi, seperti yang telah Tuhan ajarkan dan Tuhan teladankan bagi kami. Ampunilah kami ya Allah, curahkanlah kasih-Mu yang besar, agar kami layak menerima pembaharuan hidup yang sempurna daripadamu. Amin. Padanya ku bertelur dan ku
Bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Allah, diberitakan pengampunan dengan mengingat firman Tuhan dari Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Yesus berpesan dalam malamnya, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. umat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Mari berdoa. Allah yang adalah kasih, yang memanggil kami untuk saling mengasihi. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mengaku tahu akan hukum kasih itu. Tapi seringkali ya Tuhan, kami menjadi pribadi yang gagal untuk mengasihi. Mengasihi seperti Kristus. Mengasihi dengan tulus, mengasihi tanpa batas. Seringkali ada sekat-sekat yang membuat kami ragu untuk menunjukkan karya kasih itu. Entah itu sekat-sekat kepentingan kami, entah itu sekat-sekat suku, ras, agama, dan budaya kami, ataupun bangsa kami, ataupun hal-hal lain yang menghalangi hati kami untuk bersatu dengan Tuhan dan mengasihi sesama kami. Tuhan, pimpin kami. Kami memang manusia yang fana, dan kami ingin dipandu oleh firman-Mu yang hidup itu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tutup bungkus tiap-tiap kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Terkhusus ya Tuhan, hamba-Mu di tempat ini, urapi mulut dan bibir hamba, agar yang apa hamba katakan seturut dan sekehendak Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya pasal 56 ayat 1 dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Yesaya pasal 56 dimulai dari ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku.
Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya Allah mengasihani kita dan juga memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita, Dia sinari dengan wajah-Nya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Supaya jalanmu dikenal ya Tuhan, jalanmu dikenal di bumi, dan kiranya keselamatanmu dikenal di antara segala bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita, mereka pun bersorak-sorai, karena Kau memerintah dengan adil, Kau tuntun setiap bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Dan tanah pun telah memberi hasilnya, ya Allah memberkati kita. Segala ujung bumi takut akan Dia, Allah kita memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 11, ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 29 sampai 32. Roma pasal 11 dimulai ayat pertama. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umat-Nya? Sekali-sekali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel,
dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat-Nya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan, bacaan Injil kita terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ke 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan sekitar itu juga anaknya sembuh. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus dan semua pembacaan Alkitab. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, serta memeliharanya. Haleluya. Merdeka! 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 Wah. Ya, memang inilah dinamika ibadah online Bapak Ibu terkasih ya. Biasanya menggelegar sambutannya, tapi kita hanya menggelegar di rumah masing-masing. Tidak apa-apa. Tak terasa umat Tuhan, kita sudah sampai di bulan ke-8 tahun 2020. Tanggal 16 hari ini. Besok kita 17-an. Tak terasa ternyata sudah setengah jalan lebih tahun 2020 berjalan. Dan saya rasa menjadi menarik ini karena tema kita pada hari ini adalah kasih lintas batas. Apalagi kalau dibawa dalam konteks kita orang Indonesia yang begitu banyak sukunya, berbineka tunggal ika itu. Jadi pertanyaan terbesarnya adalah, sudahkah orang percaya berhasil seperti Kristus mengasihi lintas batas? Sudahkah orang percaya di Indonesia, berarti kita ya, benar-benar mengasihi secara tulus nih, melihat sesamanya seperti dirinya sendiri, seperti hukum kasih? Benarkah kita sudah berhasil seperti Kristus? Nah, sebelum lebih jauh, saya minta teman-teman multimedia menampilkan sebuah video yang akan menjadi awal perenungan kita.
Silakan ditampilkan rekan-rekan. Ketika pemberitaan soal negeri ini begitu menyedihkan, rasanya selalu ada godaan untuk menghakimi sana-sini. Belum lagi label yang kita tempel seenaknya pada mereka saudara kita sesama manusia. Harapan akan kedamaian di tengah kepelbagaian terbentur rasa sangsi diaman. Mungkinkah? Oke, terima kasih. Umat Tuhan, kalau dilihat tadi video tadi, kita bisa melihat tadi ada seperti labeling-labeling yang diberikan kepada orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang berbeda kepada kita. Tadi kita melihat orang Papua dilabeli, distereotipkan, tukang rusuh. Orang Islam distereotipkan, teroris. Orang Kristen distereotipkan, kafir. Lebih jauh lagi mungkin, orang Batak stereotipnya, keras, tukang marah-marah begitu kan. Orang Jawa stereotipnya, belangkoni. Orang Chinese stereotipnya, perhitungan. Begitu banyak umat Tuhan labeling, cap. Kalau capnya cap Ajinomoto enak ya umat Tuhan ya. Tapi ini cap-cap yang menyakitkan, asumsi-asumsi mengenai orang yang berbeda dari kita. Kita anggap mereka itu tidak sebaik kita. Kita anggap mereka itu tidak sehebat kita. Perasaan itu dinamakan chauvinisme. Merasa dirinya atau budayanya yang terbaik. Labeling ini berbahaya. Karena dari labeling ini bisa menghasilkan perbedaan. Dari perbedaan ini bisa menghasilkan jarak, tembok. Dari tembok ini bisa menghasilkan ketakutan-ketakutan, kecurigaan-kecurigaan, bahkan sampai tuduhan, dan berakhir pada kekerasan. Bukankah kekerasan suku yang terjadi di Indonesia ini seringkali dimulai dari kesalahpahaman kan? Senggolan dikit dan kemudian berperkara begitu besar. Hal inilah umat Tuhan yang menjadi kegelisahan kita sebenarnya sebagai seorang yang bersuku bangsa banyak ini. Seorang yang berbineka tunggal ika ini. Apakah labeling itu hidup dalam hidup kita? Apakah stereotip itu yang memimpin pola pikir kita? Karena kalau stereotip itu yang memimpin pola pikir kita, kita akan hidup penuh dalam kebencian, bukan kasih. Fakta menarik, fakta terbaru, kalau anak muda di sini mungkin pernah baca Vice. Vice itu adalah sebuah media di bawah HBO. Dia media massa di bawah HBO yang khusus untuk memberitakan berita dalam bahasa gaul anak muda. Dan mereka mengadakan sebuah penelitian, sebuah riset, sebuah artikel yang mengatakan begini teman-teman. Mereka melakukan riset, umat Tuhan mereka melakukan riset di remaja milenial, pemuda milenial Jabodetabek. Berarti konteks kota dan milenial. Mereka melakukan riset mengenai soal stereotip tadi, labeling tadi. Dan hasilnya apa? Ternyata umat Tuhan, ternyata tuduhan dan stereotip itu masih dihidupi nih oleh mereka yang kita katakan modern, anak Jabodetabek, Jakarta, oleh mereka yang kita katakan muda, milenial itu. Kalau yang muda saya ternyata nilai stereotipnya masih tinggi, apalagi mungkin yang di atasnya, yang lebih senior lagi. Bahkan salah satu artikel di Vice mengatakan begini, tuduhan itu, stereotip itu datang dari orang-orang terdekat mereka. Bisa datang dari teman sekantor, bisa datang dari ibu kos, bisa datang dari dosen, bahkan bisa datang dari calon mertua sekalipun. Seorang teman mengatakan, saya membawa calon pasangan saya ke ibu saya, dan ketika dia menyebutkan sukunya, mata ibunya seperti elang yang memburu katanya. Penuh kecurigaan, penuh ketakutan. Maka pertanyaannya adalah, di manakah kasih dalam konteks seperti itu?
Dan ternyata umat Tuhan pergumulan yang sama sebenarnya hidup nih dalam perikop yang kita baca hari ini. Permasalahan utama perikop kita kan begini umat Tuhan. Permasalahannya kan ada di ayatnya yang ke-26 ketika Yesus mengatakan kepada perempuan Kanaan itu bahwa anjing tidak layak mendapatkan bagian ini. Wow, kita langsung, pembaca masa kini langsung terkaget. What happened ayah naon niki? Kenapa sang guru yang hidup dalam kasih itu bisa berkata sedemikian keras? Bisa begitu tidak pedulinya. Bahkan ada seorang perempuan yang menunduk, yang memohon begitu hebat dan sang guru itu hanya diam. Ada apa dengan Kristus? Ada apa dengan guru kita? Tapi ternyata umat Tuhan, fakta historis berkata lain. Apa yang dilakukan kepada perempuan Kanaan itu dalam tradisi Yahudi, dalam budaya Yahudi adalah hal yang lumrah. Hah? Hal yang lumrah mengatakan anjing kepada seorang wanita? Iya. Ada 3 fakta historis yang menarik. Yang pertama adalah perempuan itu disebut sebagai perempuan Kanaan. Kanaan ini adalah bangsa yang dikalahkan oleh Yosua ketika Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Jadi sebelum Israel masuk itu ada bangsa Kanaan di sana. Dan Tuhan memerintahkan untuk bangsa itu dikalahkan. Maka dari mulai keturunan Yosua sampai Yesus, cap kepada Kanaan ada apa? Musuh. Kanaan itu musuh kita. Dia berbeda dengan kita. Hancurkan dia. Itu yang pertama, fakta historisnya. Bahwa memang orang Kanaan ini sudah dianggap sebagai tanda kutip yang berbeda, yang berbahaya, threat, ancaman kepada Yudaisme dan Israel. Yang kedua adalah penyakit anak perempuan tadi. Apa umat Tuhan? Kerasukan roh jahat. Kerasukan roh jahat dalam tradisi Yahudi selalu simbol bahwa ini orang bersalah nih, orang berdosa nih, kena azab, kena azab. Maka ini menjadi hal lagi. Dia orang berdosa, tak layak bersentuhan dengan Yesus yang adalah rabi Yahudi. Tak layak dekat dengan Yesus yang adalah guru Yahudi. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, mungkin ini akan menjadi sesuatu yang menggelitik bagi seorang yang peduli hal gender. Karena dia seorang perempuan. Karena dia seorang perempuan, dalam tradisi Yahudi, perempuan adalah nomor kesekian. Perempuan tidak boleh mengungkapkan kata-kata secara gamblang. Perempuan harus turut kepada hukum dan turut kepada suaminya. Dia tidak boleh menunjukkan ekspresi yang berlebihan. Dalam tradisi Yahudi, tindakan perempuan tadi yang mengejar Yesus berteriak-teriak, bahkan tersungkur dan memohon, itu sangat berlebihan dan melanggar budaya. Terlebih lagi yang sakit anak apa? Anak perempuan lagi. Makin tersisihkanlah dia. Maka umat Tuhan dari 3 fakta itu, ketika Yesus mendiamkan dan bahkan berkata dengan kata tanda kutip anjing tadi, yang sebenarnya kita tahu ada makna di baliknya, hal yang biasa. Bahkan seharusnya tindakan yang dilakukan oleh Yesus seharusnya menurut tradisi Yahudi bukan hanya sekedar mendiamkan, tapi seperti para murid lakukan tadi, singkirkan dia. Atau terjemahan aslinya, bungkam dia. Bungkam, diamkan dia. Dia tidak layak bersifat seperti itu kepada sang guru Yahudi. Kita bisa lihat ya, bagaimana gap budaya itu. Yang dimulai dengan rasa chauvinisme tadi. Chauvinisme adalah rasa bahwa budayanya paling hebat, paling benar. Ya kan ya? Kita sering mengatakan kan, orang Yahudi itu bangsa pilihan Allah, bangsa pilihan Allah. Dan akhirnya melihat orang lain, bahkan perempuan menjadi orang yang nomor 2, yang tak layak. Bayangkan hilangnya kasih dari budaya yang seperti itu, umat Tuhan. Inilah umat Tuhan yang Yesus coba kritik kepada orang-orang Yahudi. Apakah budayamu, apakah rasa kebanggaanmu itu menghancurkan atau menjadi tembok dari kasih yang tanpa batas itu sebenarnya. Nah, itu Yahudi. Tapi kita juga harus reflektif diri nih sama kita nih.
Kita orang percaya saat ini, kita kan masih segaris sejarah dengan bangsa Yahudi. Yesus orang Yahudi. Jangan-jangan kita punya chauvinisme yang sama lagi. Bahaya dong. Saya jadi teringat ada sebuah lagu umat Tuhan, lagu sekolah minggu. Lagunya begini. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh ya, kalau kita pikir gak ada masalah lagu itu kan. Tapi pertanyaannya adalah begini. Kalau aku anak raja, kamu anak raja, kita anak raja, ini kita. Mereka anak siapa? Mereka yang di luar sana anak siapa? Anak pembantu raja? Anak ajudan raja? Atau anak musuh raja? Hal ini perlu kita refleksikan lebih dalam. Bagaimana kita melihat orang di luar kita. Lagu sekolah minggu itu benar kalau ditempatkan pada bahwa berbanggalah akan keselamatan. Berbanggalah akan juru selamatmu. Benar pada tempat itu. Tapi kalau semakin dewasa, kita harus kritisi lagi dong. Kan hidup di sini bukan hanya untuk kita saja, tapi seluruh dunia. Allah menciptakan dunia, ya di dalamnya ada orang percaya. Bagaimana cara kita melihat orang yang di luar orang percaya itu? Hal ini yang Kristus mau bawa dalam sebuah panggilan kasih tanpa batas. Maukah kita menembus itu? Rasa menang, rasa kebanggaan berlebihan lah, kalau saya katakan. Kebanggaan berlebihan itu. Rasa bahwa kasih itu hadir untuk semua. Kembali kepada hakikat utama hukum kasih. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau mengasihi seperti diri sendiri kan nggak ditanya. Diri sendirinya lagi malas atau enggak. Diri sendirinya lagi perlu atau enggak. Diri sendirinya itu berbeda atau enggak, kan begitu. Seperti diri sendiri. Tapi kembali ke dalam narasi teks umat Tuhan, kita bisa melihat di sini bahwa cerita tidak berhenti di situ. Cerita tidak berhenti di mana Yesus mengatakan anjing tadi. Kemudian ibu itu kembali berlutut kepada Tuhan. Kembali memohon kepada Tuhan. Inilah sebuah, saya rasa, kalimat yang betul-betul berserah diri kepada Tuhan. Kalimat ketiga dari ibu itu mengatakan begini. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Matius 15 ayat ke-27. Kalimat ketiga dan pernyataan iman ketiga dari ibu itu bahwa ia percaya kepada Kristus. Ya kan? 3 kali kan? Pertama dia dengan berteriak. Kedua dia dengan menyembah Kristus. Yang ketiga dia mengatakan bahwa biarpun Tuhan menganggap saya anjing, nomor 2 apapun itu, saya percaya ada berkat dari Tuhan. Yang dimaksud adalah Kristus. Bayangkan umat Tuhan. Imannya begitu besar. Ditolak. Bahkan sampai dikatain, maaf anjing tadi. Dia tetap percaya penuh kepada Kristus. Dan memang kita tahu Kristus bukan sedang menyudutkan dia. Dia memang tanda kutip sedang menguji iman ibu tadi dan menguji masyarakat Yahudi. Karena kita bisa lihat sebenarnya satu perikop pasal 15 ini bicara soal dinamika adat istiadat Yahudi sebenarnya. Dan memang ternyata seperti yang Yesus pikirkan, respon orang Yahudi yang ada di sekitarnya adalah malah mengusir dan membungkam. Tidak bisa mengasihi tanpa batas. Dan kemudian seperti yang kita baca bersama umat Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kemudian Yesus berkata kepada ibu itu. Tadi awalnya dia mengatakan wanita, panggilan yang kurang terhormat. Tapi kemudian dia mengatakan dengan kata ibu. Sebuah rasa penghormatan guru kita, juru selamat kita kepada iman ibu itu tadi. Yesus mengatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh.
Ketika mujizat itu terjadi Bapak Ibu terkasih, bukan hanya sang ibu yang berubah hidupnya. Ya kan? Bukan hanya sang ibu yang berubah hidupnya. Tapi orang-orang di sekitar Yesus pun berubah cara pandangnya. Berubah kacamatanya. Nah, seperti ilustrasi tadi video di awal tadi ya Bapak Ibu terkasih ya. Kacamata awalnya kan labeling tuh, ya kan? Yang rusuh, teroris, kafir. Kemudian ada si anak kecil tadi yang kata orang mirip anaknya pendeta Darwin, Wasekum Sinoda begitu kan. Ngasih kacamata baru nih. Kacamata baru kita sebutlah itu kacamata kasih. Dan akhirnya semua label itu berubah menjadi label Indonesia. Artinya apa? Kita semua setara. Kita semua dikasih oleh Kristus. Maka umat Tuhan, perubahan terbesar bukan dalam mukjizat kesembuhan, tapi perubahan terbesar adalah perubahan hati orang Yahudi yang selama ini masih chauvinis itu, merasa diri terbaik itu, dan gak mau mengasihi orang lain, mau menembus batas, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirinya sendiri. Tidak menomorduakan orang lain. Tidak menyepelekan orang lain. Mewujudkan kasih yang tulus dan utuh itu. Saya jadi teringat sebuah kutipan dari Dr. Martin Luther King Jr., tokoh apartheid. Ini agak romantis kutipannya. Dia ngomong begini. Temukanlah kekuatan cinta. Kekuatan pengampunan cinta. Maka kamu akan mengubah dunia lama menjadi dunia baru. Ketemukanlah kekuatan cinta, kekuatan pengampunan dari cinta itu, maka kamu akan mengubah dunia lama menjadi dunia baru. Orang bertanya, gimana cinta mengubah dunia, kan begitu kan? Bagaimana kasih mengubah dunia? Tapi kalau dipikir-pikir, momen ketika kita pertama kali jatuh cinta kan, waduh, dunia berubah kan? Momen ketika kita menunjukkan kasih kepada orang yang kita kasihi, baik itu orang tua kita, sahabat kita, teman kita, saudara kita. Bukankah ada perubahan dalam dunia? Ada energi positif yang muncul dari kasih yang kecil itu. Jadi, bukankah cinta atau kasih itu begitu powerful sebenarnya? Begitu berkuasa dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita percaya dan menghidupi kuasa kasih itu dengan pertama yang pasti adalah berani mengasihi tanpa batas. Berani mengasihi tanpa pikir 2-3 kali untuk menolong sesama kita. Berani mengasihi tanpa harus terjebak lagi oleh stereotip. Aduh, kalau gue norong teman-teman muslim, ntar gue dikira kafir gak ya? Dikira penginjilan gak ya? Ya tolong aja. Karena Yesus pun menerapkan hal yang sama. Dia tidak lagi terjebak dalam stereotip. Dia tidak lagi terjebak dalam, oh ini orang Kanaan, orang ini seorang Samaria. Enggak. Dia dimulai dengan rasa belas kasih. Ya kan? Kalau kita lihat di Alkitab, Yesus selalu mulai dengan tergeraklah hatinya. Tergeraklah belas kasihannya. Dan dari situ muncul mukjizat yang besar. Dari belas kasih yang besar muncul mukjizat yang besar. Inilah umat Tuhan. Benar. Kasih itu dapat mengubah dunia. Tapi pertanyaannya adalah kasih seperti apa yang kita hidupi? Mampukah kita membuat kasih yang menembus batas? Ideologi kasih Martin Luther King Jr. itu berhasil mengubah politik apartheid Amerika tanpa kekerasan. Ya kan? Saya tekankan sekali lagi. Yang berhasil yang tanpa kekerasan. Kalau Malcolm X dan kekerasan, beberapa hasilnya gagal. Tapi Martin Luther King Jr. tanpa kekerasan, dengan perjalanan dari Selma itu berhasil. Karena dia percaya kasih Tuhan mampu mengubah dunia lama menjadi dunia baru. Memang kita dari tadi ngomongnya agak besar ya, agak masif ya. Urusan Indonesia, urusan Amerika begitu kan. Tapi kan sebenarnya kasih kan dimulai dari orang terdekat kita kan. Coba kita tengok kiri dan kanan kita gitu kan. Ya Bapak Ibu yang di YouTube-nya, yang di rumah silakan tengok kiri kanan kita. Nah, kalau saya nengoknya ke kanan, karena cuma ada di sini yang bisa saya tengok penatua-penatua terkasih di sini.
Coba tengok kiri kanannya. Dan coba bertanya. Apa yang sudah kuberikan untuk orang tuaku? Atau apa yang bisa kuberikan untuk orang tuaku? Apa yang bisa kuberikan untuk anakku? Atau apa yang bisa kuberikan untuk saudaraku saat ini? Banyak orang membutuhkan kasih itu. Dan jangan-jangan keluarga kita, keluarga inti kita sendiri masih merindukan kasih itu. Bukankah ternyata kesempatan kita untuk beribadah di rumah menjadi suatu hal yang indah kan? Karena di rumah kita bisa duduk bareng. Kita bisa diskusi bareng. Kita bisa bercerita bareng. Kita bisa menanyakan, bagaimana kabarmu? Apa yang terjadi di minggu ini? Dan kita bisa saling menunjukkan kasih itu. Itulah kekuatan cinta. Cinta mengubah dunia lama menjadi dunia baru. Hidupilah cintanya. Dan berjalanlah bersama cintanya. Karena cinta Kristus menembus batas. Dan dia mengajar kita untuk melakukan hal yang sama. Kiranya kasih Tuhan memampukan kita. Amin. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, serta mengingat janji baptis kita, marilah kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang hendaknya masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, hari ini kami belajar untuk mengasihi secara tulus, tanpa batas. Hilangkanlah ya Bapa dari benak kami kecurigaan, tuduhan, stereotip dan labeling kepada orang-orang yang berbeda dari kami. Buatlah hati kami menjadi murni ya Tuhan, untuk mengasihi secara tulus, seperti Tuhan mengajarkan kami untuk saling mengasihi. Kami akan percaya ya Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, dan di tengah kefanaan kami, Tuhanlah yang membuat kami berproses dan bertumbuh bersama dengan Kristus. Ya Allah Tuhan kami, pada kesempatan yang indah ini kami ingin mengangkat doa-doa permohonan kami. Secara khusus ya Bapa, kami ingin berdoa untuk sahabat-sahabat kami, rekan sepelayanan kami yang tengah terbaring sakit. Baik mereka yang mungkin dalam penyakit yang ringan, berat, ataupun tengah bergumul dalam terapi-terapi untuk menyembuhkan penyakit yang menahun ya Bapak. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah dokter dari segala dokter, tabib dari segala tabib. Kuasa-Mu berkarya melalui tangan-tangan medis, melalui obat-obatan yang sahabat-sahabat kami ini minum ya Bapak. Allah yang Maha Kasih, mampukanlah mereka, mampukan juga keluarga yang hadir mendampingi mereka. Curahkan juga kekuatan bagi keluarga yang mendampingi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah, secara khusus juga untuk
anak-anak kami. Anak-anak kami yang tengah berjuang dalam sistem baru, baik dalam perkuliahan dan sekolahnya. Ketika semua sekolah dan kuliah berjalan secara online, banyak dinamika, banyak problem yang harus mereka hadapi. Tapi kami yakin dan percaya ya Bapak bahwa kasih Tuhan membuat anak-anak kami ini semakin tangguh, semakin giat belajar, semakin menemukan cara untuk terus belajar secara efektif ya Bapak. Biarlah penyertaan Tuhan dan Roh Kudus-Mu hadir dalam diri mereka. Kalaupun nanti ada rasa malas, ada rasa bosan, ada rasa jenuh, Tuhanlah yang memimpin mereka dan menggantikan itu menjadi sebuah semangat yang baru. Kami serahkan anak-anak kami yang tengah studi ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah secara khusus untuk anak-anak kami yang tengah bergumul dalam mencari pasangan hidup. Semakin sulit ya Tuhan untuk mencari seorang pasangan hidup yang sevisi selayaknya visi Kristus dalam pernikahan. Semakin sulit ya Tuhan mencari seorang pasangan hidup yang mau berjuang bersama. Yalah yang Maha Kasih, pimpinlah dan bimbinglah anak-anak kami yang tengah mencari pasangan hidup. Biarlah mereka dapat menemukan pribadi yang tepat bagi dirinya dan pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami yakin dan percaya tangan Allah yang bekerja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, rekan sepelayanan kami yang tengah bergumul dalam pekerjaannya. Tuhan, COVID ini memang menggetarkan begitu banyak masalah, termasuk juga permasalahan ekonomi. Kami menyadari banyak di antara kami yang bergumul secara ekonomi ketika COVID ini melanda ya Bapak. Tapi ya Tuhan, ajar kami untuk belajar percaya, belajar mengandalkan Tuhan di tengah badai hidup kami. Mungkin terdengar klise ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan jalannya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami, khususnya rekan-rekan kami yang tengah mencari pekerjaan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau juga berdoa ya Allah secara khusus juga untuk anggota jemaat kami, rekan sepelayanan kami yang tengah menantikan momongan atau keturunan ya Bapak. Ya Allah Tuhan kami, banyak mungkin di antara kami yang menantikan lahirnya seorang anak dalam keluarga mereka. Kami tahu ya Tuhan, kami boleh berencana, tapi Tuhan yang akan memberikan. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat menanti dengan percaya. Ajar kami Tuhan untuk dapat berpengharapan kepadamu saja. Dan kami juga mau berdoa ya Allah juga untuk rencana kami sebagai gereja Tuhan, baik di GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi, untuk menyelenggarakan kebaktian onsite. Kami telah mempersiapkan berbagai hal, kami telah berencana, dan kami mau serahkan ini ke dalam tangan kasih Tuhan, supaya Tuhan tutup bungkus menjadi baik. Kiranya ya Bapa, proses kami untuk menjadi onsite ini benar-benar menjadi berkat. Dan ajar kami ya Bapak untuk dapat disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan ketika kami nanti diperbolehkan menjalankan ibadah onsite. Jalan Tuhan kami juga mau berdoa juga untuk pemerintahan kami, Republik Indonesia. Kami berdoa ya Bapak untuk para pemimpin negeri ini, dari tingkat tertinggi, dari presiden hingga tingkat terendah. Kami berdoa juga untuk secara khusus tim penanggulangan pandemi COVID-19 yang mencoba bekerja ekstra, memberikan rasa aman dalam hidup kami. Kami juga berdoa secara khusus ya Bapak ketika bangsa kami esok akan merayakan HUT ke-75 tahunnya. Biarlah kondisi bangsa ini semakin kondusif, aman dan terkendali. Kami juga berdoa ya secara khusus juga untuk para peneliti, para dokter, para ahli yang berusaha juga untuk menemukan antibodi ataupun antivirus dalam mengatasi COVID-19 ini.
kami yakin dan bekerja, Roh Kudus Tuhan berkarya dalam diri mereka. Ya Allah Tuhan kami, inilah doa-doa kami. Mungkin masih banyak hal yang dapat kami ungkapkan satu persatu. Tapi kami mengimani ya Bapa bahwa Engkaulah Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Doa ini ya Tuhan kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita untuk menyampaikan persembahan syukur kita pada Tuhan. Jemaat dapat menyampaikan persembahan syukur melalui transfer ke Bank Mandiri atau BCA atau OVO. Atau jemaat dapat memasukkan dalam amplop persembahan yang nantinya dimasukkan dalam kotak persembahan yang disediakan di sekretariat gereja atau dibawa pada saat kebaktian onsep. Nats persembahan diambil dari Efesus 5 ayatnya yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Mari kita bawa dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa atas segala berkat anugerah-Mu yang Kau curahkan kepada setiap kami hingga saat ini. Terima kasih atas berkat rohani, yaitu firman-Mu yang telah Engkau taburkan melalui Pendeta Irving. Kiranya firman-Mu dapat kami renungi, kami resapi, dan sebagai penuntun di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam surga, terima kasih atas waktu yang Kau berikan untuk kami menyampaikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan syukur ini agar layak untuk pelayanan di gereja-Mu ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk majelis yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan agar majelis dapat mengelola persembahan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunkan dosa dan salah kami Bapa. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. So
Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kau mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.